Konsep kesehatan masyarakat. Pada bagian ini, Anda akan mempelajari 4 sub pokok bahasan, yaitu definisi kesehatan masyarakat, sejarah kesehatan masyarakat, periode perkembangan kesehatan masyarakat, dan perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia. Definisi kesehatan masyarakat. Anda tentu sudah tidak asing dengan istilah kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan menurut World Health Organization, kesehatan didefinisikan sebagai suatu keadaan yang sempurna, baik secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Berdasarkan dua pengertian kesehatan tersebut, dapat disarikan bahwa ada 4 dimensi yang saling mempengaruhi dalam mewujudkan tingkat kesehatan pada seseorang, kelompok, atau masyarakat, yaitu dimensi fisik, dimensi mental, dimensi sosial, dan dimensi spiritual. Oleh karena itu, kesehatan bersifat holistik atau menyeluruh, tidak hanya memandang kesehatan dari segi fisik saja. Sebagai contoh, seseorang yang kelihatan sehat dari segi fisiknya, akan tetapi ia tidak mampu mengendalikan emosinya ketika sedih maupun senang dengan mengekspresikan ke dalam bentuk perilaku berteriak, atau menangis keras-keras, atau tertawa terbahak-bahak yang membuatnya sulit untuk bisa kembali ke kondisi normal, maka orang tersebut tidak bisa dikatakan sehat. Begitu pula, orang yang kelihatan sehat dari segi fisik, akan tetapi tidak mampu memajukan kehidupannya sendiri dengan belajar, bekerja, ataupun berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya, maka orang tersebut tidak bisa dikatakan sehat. Lalu, apa itu kesehatan masyarakat? Kesehatan masyarakat didefinisikan dari terjemahan public health sebagai suatu ilmu. Kesehatan masyarakat ditulis menjadi ilmu kesehatan masyarakat. Namun, sebagai suatu program cukup ditulis kesehatan masyarakat saja. Menurut Ikatan Dokter Amerika, kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat. Hal ini didefinisikan dari pendapat Profesor Linslow yang menyatakan bahwa kesehatan masyarakat atau public health adalah ilmu dan seni untuk mencegah penyakit, memperpanjang masa hidup, dan meningkatkan derajat kesehatan melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat untuk perbaikan sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit menular, pendidikan untuk kebersihan perorangan atau personal hygiene, pengorganisasian pelayanan-pelayanan medis dan perawatan untuk diagnosis dini dan pengobatan, serta pengembangan rekayasa sosial untuk menjamin setiap orang terpenuhi kehidupannya yang layak dalam memelihara kesehatannya. Ahmadi tahun 2012 menyimpulkan bahwa kesehatan masyarakat adalah semua upaya yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui serangkaian upaya yang terdiri dari unsur-unsur berikut. 1. Berbasis masyarakat. 2. Berorientasi pencegahan dan atau peningkatan derajat kesehatan. 3. Dilaksanakan secara lintas disiplin atau bekerja sama dengan sektor non-kesehatan. 4. Adanya keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat. Dan 5. Terorganisir dengan baik. Jadi, kesehatan masyarakat itu dapat diartikan sebagai ilmu dan seni untuk mencegah penyakit dan atau meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya pengorganisasian masyarakat yang dilaksanakan secara multidisiplin dan lintas sektoral. Sejarah kesehatan masyarakat. Sejarah kesehatan masyarakat berawal dari dua tokoh Yunani yang menggunakan pendekatan yang berbeda dalam mewujudkan kesehatan. Tokoh yang pertama adalah Asklepios.
Asklepios adalah seorang dokter. Ia menggunakan pendekatan kuratif, yakni dengan melakukan pengobatan setelah penyakit tersebut terjadi pada seseorang. Sementara tokoh lainnya adalah Hian Gia. Hian Gia merupakan seorang perawat yang tidak lain adalah putri dari Dr. Asklepios. Ia menggunakan pendekatan preventif, yakni dengan mengajarkan para pengikutnya menerapkan pola hidup seimbang seperti dengan makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, olahraga, dan menjaga kebersihan untuk mencegah datangnya penyakit. Dari dua cerita mitologi Yunani tersebut, muncul dua aliran dalam kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah aliran yang menggunakan pendekatan kuratif, dan yang kedua adalah aliran yang menggunakan pendekatan promotif dan preventif. Pada pendekatan kuratif, umumnya dilakukan terhadap sasaran secara individual. Kontak terhadap sasaran atau pasien umumnya hanya satu kali saja. Jarak antara petugas kesehatan dengan pasien cenderung jauh, sifatnya reaktif atau menunggu masalah datang, dan penanganannya terfokus pada sistem biologis sehingga pasien dilihat secara parsial. Adapun pendekatan promotif dan preventif, umumnya sasaran atau pasien adalah masyarakat, bukan individu. Jarak antara petugas kesehatan dengan pasien lebih bersifat kemitraan, sifatnya proaktif, yakni tidak hanya menunggu masalah datang, tetapi harus turun ke masyarakat untuk mengidentifikasi masalah kesehatan. Adapun penanganannya menggunakan pendekatan holistik, yakni dengan memperhatikan aspek biopsikososial. Periode perkembangan kesehatan masyarakat. Sejarah panjang perkembangan kesehatan masyarakat tidak hanya dimulai pada munculnya ilmu pengetahuan saja, melainkan sudah dimulai sebelum berkembangnya ilmu pengetahuan modern. Perkembangan ilmu kesehatan masyarakat dikelompokkan dalam dua periode, yaitu periode sebelum ilmu pengetahuan dan periode ilmu pengetahuan. Periode sebelum ilmu pengetahuan. Dari kebudayaan yang paling luas, yakni Babilonia, Mesir, Yunani, dan Roma, telah tercatat bahwa manusia telah melakukan usaha untuk penanggulangan masalah-masalah kesehatan masyarakat dan penyakit. Telah ditemukan pula bahwa pada zaman tersebut terdapat dokumen-dokumen tertulis, bahkan peraturan-peraturan tertulis yang mengatur tentang pembuangan air limbah atau drainase, pemukiman pembangunan kota, pengaturan air minum, dan sebagainya. Pada zaman itu juga diperoleh catatan bahwa telah dibangun tempat pembangunan kotoran atau latrin umum, meskipun alasannya bukan karena kesehatan, tetapi karena tinja manusia menimbulkan bau tidak enak dan pandangan yang tidak menyenangkan. Pada periode ini, masyarakat belum terlalu memahami arti pentingnya kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini ditandai dengan adanya peraturan tertulis yang mengatur pembuangan limbah kotoran yang tujuan awalnya tidak untuk kesehatan, tetapi karena limbah menimbulkan bau yang tidak sedap. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai menyadari pentingnya kesehatan masyarakat setelah timbulnya berbagai macam penyakit menular yang menyerang sebagian penduduk dan menjadi epidemi bahkan telah menjadi endemi, seperti contohnya wabah penyakit kolera dan penyakit pes. Namun, upaya pemecahan masalah pada periode ini belum dilakukan secara menyeluruh. Periode ilmu pengetahuan. Pada periode ini, masalah penyakit merupakan masalah yang kompleks, sehingga jika pada periode sebelum ilmu pengetahuan belum ditemukan pemecahan masalah, pada periode ini mulai ditemukan penyebab-penyebab penyakit dan vaksin sebagai pencegahnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa penemuan di bidang kesehatan. Louis Pasteur menemukan vaksin sebagai pencegah cacar.
Joseph Lister menemukan asam karbol untuk sterilisasi ruang operasi, dan William Merton menemukan ether sebagai anestesi pada waktu operasi. Penyelidikan dan upaya-upaya kesehatan secara ilmiah pun mulai digalakan. Hal ini dibuktikan dengan telah dikembangkannya pendidikan tenaga kesehatan profesional oleh seorang pedagang whisky dari Baltimore, Amerika, dengan berdirinya universitas, serta pemerintah Amerika membentuk Departemen Kesehatan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi penduduk, juga perbaikan dan pengawasan sanitasi lingkungan. Pada tahun 1872, telah diadakan pertemuan orang-orang yang mempunyai perhatian terhadap kesehatan masyarakat, baik dari universitas maupun dari pemerintah di kota New York. Pertemuan tersebut menghasilkan Asosiasi Kesehatan Masyarakat Amerika atau American Public Health Association. Perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia. Pada awal abad ke-16, pemerintahan Belanda mengadakan upaya pemberantasan cacar dan kolera yang sangat ditakuti masyarakat pada waktu itu. Sehingga, berawal dari wabah kolera tersebut, maka pemerintah Belanda pada waktu itu melakukan upaya-upaya kesehatan masyarakat. Tahun 1807, pada pemerintahan Jenderal Daendels dilakukan pelatihan dukun bayi dalam praktek persalinan. Upaya ini dilakukan dalam rangka untuk menurunkan angka kematian bayi pada waktu itu. Tetapi, pelatihan ini tidak berlangsung lama karena langkanya tenaga pelatih. Pada tahun 1888, berdiri Pusat Laboratorium Kedokteran di Bandung, yang kemudian berkembang pada tahun-tahun berikutnya seperti di Medan, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Laboratorium ini menunjang pemberantasan penyakit seperti malaria, lepra, cacar, dan menunjang upaya gizi dan sanitasi. Tahun 1925, Heydrich, yang merupakan petugas kesehatan pemerintah Belanda, mengembangkan daerah percontohan dengan melakukan propaganda atau pendidikan penyuluhan kesehatan di Purwokerto dan Banyumas karena tingginya angka kematian dan kesakitan di wilayah tersebut. Tahun 1927, Stovia, yang merupakan sekolah untuk pendidikan dokter pribumi, berubah menjadi sekolah kedokteran, dan akhirnya sejak berdiri Universitas Indonesia tahun 1947 berubah menjadi FKUI. Sekolah dokter tersebut punya andil besar dalam menghasilkan tenaga-tenaga dokter yang mengembangkan kesehatan masyarakat di Indonesia. Tahun 1930, terdapat pendaftaran dukun bayi sebagai penolong dan perawatan persalinan. Tahun 1935, dilakukan program pemberantasan penyakit pes karena terjadi epidemi dengan penyemprotan DDT dan vaksinasi massal. Tahun 1951, diperkenalkan konsep Bandung atau Bandung Plan oleh Dr. Leimena dan Dr. Patah, yang pada intinya konsep ini menjelaskan bahwa dalam pelayanan kesehatan masyarakat, aspek kuratif dan preventif tidak dapat dipisahkan. Konsep ini kemudian diadopsi oleh WHO dan diyakini bahwa gagasan inilah yang kemudian dirumuskan sebagai konsep pengembangan sistem pelayanan kesehatan tingkat primer. Tahun 1952, pelatihan intensif dukun bayi dilaksanakan. Tahun 1956, Dr. Y. Sulianti mendirikan Proyek Bekasi yang merupakan proyek percontohan atau model pelayanan bagi pengembangan kesehatan masyarakat dan pusat pelatihan, sebuah model keterpaduan antara pelayanan kesehatan pedesaan dan pelayanan medis. Tahun 1967, dilakukan seminar yang membahas dan merumuskan program kesehatan masyarakat terpadu sesuai dengan masyarakat Indonesia. Kesimpulan dari seminar ini adalah disepakatinya sistem puskesmas yang terdiri dari puskesmas tipe A, puskesmas tipe B, dan puskesmas tipe C. Tahun 1968,
dilaksanakan rapat kerja kesehatan nasional. Dalam rapat ini dicetuskan bahwa Puskesmas merupakan sistem pelayanan kesehatan terpadu yang kemudian dikembangkan oleh pemerintah menjadi pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Puskesmas disepakati sebagai suatu unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kuratif dan preventif secara terpadu, menyeluruh, dan mudah dijangkau dalam wilayah kerja kecamatan atau sebagian kecamatan di kota madya atau kabupaten. Tahun 1969, sistem puskesmas disepakati hanya 2 saja, yaitu tipe A yang dikepalai oleh seorang dokter dan tipe B yang dikelola oleh para medis. Pada masa ini dimulai program kesehatan puskesmas yang merupakan bagian dari program Pelita 1 tahun 1969 sampai 1974 di sejumlah kecamatan dari sejumlah kabupaten di tiap provinsi. Tahun 1979, tidak dibedakan antara puskesmas A atau B. Hanya ada satu tipe puskesmas saja yang dikepalai oleh seorang dokter dengan 3 stratifikasi, yaitu sangat baik, rata-rata, dan standar. Selanjutnya, puskesmas dilengkapi dengan piranti manajerial yang lain seperti micro-planning untuk perencanaan dan lokakarya mini untuk pengorganisasian kegiatan dan pengembangan kerja sama tim. Tahun 1984 dikembangkan program paket terpadu kesehatan dan keluarga berencana di Puskesmas yang meliputi KIA, KB, gizi, penanggulangan diare, dan imunisasi. Awal tahun 1900-an, Puskesmas menjelma menjadi kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga memberdayakan peran serta masyarakat selain memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Jadi di Puskesmas itu ada upaya promotif, ada upaya preventif, upaya kuratif, serta upaya rehabilitatif yang disertai dengan pemberdayaan masyarakat. Demikian, sekian dan terima kasih.